Nah, dengan dimunculkannya garis keturunan dari salah satu karakter utama yang paling populer tentunya selain Kapten kita Luffy, pasti akan membuat geger dunia One Piece yang sangat mantap ini. Walau pada akhirnya terdapat pro dan kontra terkait pembukaan dari garis keturunan Zoro yang hanya dimunculkan di SBS saja, melainkan bukan di manganya secara langsung. Nah, Garci Dreamers di film di sini, di video ini kita akan bahas beberapa miskonsepsi terkait garis keturunan dari Zoro dan hal-hal apa saja nih yang bisa kita tarik dari nama keluarga Zoro ini. Yang tentu saja untuk keberjalanan cerita di masa depan. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, mungkin kita akan buka dari opini pribadi saya. Kenapa sih Oda menunjukkan keluarga Zoro hanya di SBS dan bukan di manganya, yang banyak menjadi emosi dari rakyat-rakyat One Piece nih? Menurut saya jawaban akan hal ini cukup clear juga sih. Hal-hal yang tidak Oda tunjukkan di manga dan hanya muncul di SBS biasanya memang tidak relevan dengan jalan cerita utama. Apalagi di sini Oda menunjukkannya dengan sangat jelas dan lengkap sekali. Kasarnya bisa kita bilang, oke, kita tahu jika ini adalah keluarga Zoro, ya terus kenapa gitu jika ada munculkannya di manganya, yang itu pun tidak menutup fakta bahwa Zoro bisa sampai ke titik sekarang dengan kerja kerasnya sendiri dan bukan dengan privilege dan bantuan pendapatan orang tuanya sampai beli Robicon. Maksudnya sampai bisa meraih posisinya seperti sekarang, jadi ya sangat wajar lah. Serta Zoro sendiri tidak terlalu peduli dengan dia ini sebenarnya keturunan siapa, dia ini hanya lebih memikirkan saja persahabatan dan janjinya dengan kaptennya Luffy dan Kuina. Karena ingat perkataan tersebut dia katakan di depan King secara langsung kan, saya punya janji kepada sahabat dan kaptenku. Jadi tahu atau tidak siapa keluarganya bukan masalah besar bagi Zoro. Makanya hal yang udah sampaikan di manga hanyalah sebatas jika Zoro ini sangat mirip dengan Orochimaru dan menghubungkannya dengan Ryuma saja. Yang menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan takdir Zoro. Terutama kata-kata Kawamatsu yang ada takdir apa jika dialah yang mengembalikan Susui sang pedang dari Ryuma. Dan juga kata-kata Oda di SBS yang bilang sosok Ryuma yang Zoro temui di Thrillbark adalah memiliki keturunan langsung terhadap adik dari neneknya, yaitu Shimotsuki Orochimaru, yang jika kalian hubungkan keduanya, bukankah itu takdir yang aneh? Ya benar, sadar atau tidak, masih ada beberapa hal yang disembunyikan oleh Oda, walau dia menunjukkan garis keturunannya dengan sangat jelas sekali. Contohnya seperti dikatakan, jika ayah dari Zoro meninggal dalam pertarungan melawan bajak laut, serta arti dari nama-nama keluarga Zoro yang menurut saya sangat menarik. Oh iya, serta juga jangan salah ya, jika Ryuma ini sebagai garis tertinggi dari keturunannya, tapi bukan berarti Ryuma orang tua langsung dari Kozaburo atau Orochimaru, dimana untuk era Ryuma, saya prediksikan dia adalah pahlawan di era Joy Boy dahulu sekitar 900 sampai 800 tahun yang lalu. Karena ingat perkataan rakyat Wano Kuni bahwa Joy Boy disandingkan dengan Sword God Akaryuma kan? Apakah mungkin Zoro juga akan disandingkan dengan Luffy, yang bukankah itu semakin menarik? Oke, kita akan mulai dari beberapa hal yang bisa kita lihat di SBS kali ini, terutama ayah kandung dari Zoro yang bernama Roronoa Arashi. Oke, kita belum bahas namanya, tapi kita akan membahas alasan kematiannya. Dikatakan jika dia meninggal di pertarungan melawan bajak laut. Hal ini memang tidak diperjelas oleh Oda apakah ada kemungkinan jika kita akan diberitahu siapakah bajak laut tersebut, serta di manakah juga orang tuanya meninggal. Apakah di desa Shimotsuki atau jangan-jangan dia berlayar keluar pulau tersebut. Yang saudara kalian, jika Zoro mempunyai sebutan sebagai Kaizoku Gari atau buru bajak laut, yang sejujurnya itu adalah hal yang sangat unik mengingat saat ini Zoro sudah menjadi bajak laut tetapi masih memiliki julukan tersebut. Yang sangat menarik juga adalah mengingat ayahnya ternyata dibunuh oleh bajak laut. Jadi secara tidak langsung, sebutan tersebut seakan-akan membuat Zoro mencari siapa sih pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Yang akan lebih menarik lagi jika ternyata bajak laut tersebut adalah orang yang kita kenal. Coba kira-kira menurut kalian siapa ya orang tersebut? Bisa tuliskan langsung di kolom komentar di bawah.
Serta hal menarik juga yang kita tahu terkait Zoro adalah kenapa dia sangat ingin sekali menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia yang impiannya sudah dia inginkan sejak kecil. Bahkan ketika Kuina masih hidup. Dan jika kita lihat juga untuk Kuina sendiri, dia terlihat tidak berencana untuk menjadi seseorang seperti itu, yang lagi-lagi dari manakah kemungkinan hasrat darah Zoro mendapatkan hal itu. Yang dimana secara langsung juga bisa kita lihat dari garis keturunan Zoro yang dikatakan nenek dari Zoro yaitu kakak dari Daimyo Ringo Shimotsuki Orochimaru yang bernama Shimotsuki Furiko. Dikatakan dia menikah dengan seorang pendekar pedang dari desa tersebut yang bernama Roronoa bin Zoro, yang berarti dia adalah kakek dari Zoro secara langsung, dan saya pun sangat yakin kemungkinan nama Zoro diambil dari nama kakeknya, yang biasanya untuk nama keturunan ini diambil dari nama ayahnya dan bukan nama ibunya. Makanya dia turun ke anaknya menjadi Roronoa Arashi, yang lalu turun lagi sampai ke Zoro yang diambil dari nama kakeknya Pin Zoro, diambil Zoronya saja. Dan yang menarik adalah bahkan Oda menunjukkan jika kakeknya adalah seorang pendekar pedang di desa tersebut. Padahal untuk istri dari Kozaburo yang cuma dibilang gadis desa saja dan tidak ada penjelasan, yang kira-kira ada hal menarik apa lagi nih yang kita coba simpan di masa depan terkait garis keturunan dari Zoro. Yang serta jika kalian sadar, di situ Oda bilang dari 25 warga Wano Kuni yang pergi, hanya 10 yang tinggal di desa Shimotsuki, yang berarti masih ada banyak yang sisa penduduk lain yang tersebar di seluruh dunia. Dimana saya pun cukup curiga jika Tashigi adalah salah satu keturunan dari Wano Kuni, mengingat alasan dia sangat mirip dengan Kuina, yang mungkinkah ada saudara lain dari Kozaburo yang meninggalkan Shimotsuki Village dan hidup di bagian negara lain, yang bukankah sangat wajar jika dia sangat mirip dengan Kuina. Nah, dan terakhir kita akan coba analisis sedikit ya terkait nama dari keluarga Zoro. Untuk masing-masing namanya sebenarnya merepresentasikan dunia judi yang menggunakan dadu, mulai dari Pin Zoro yang berarti double one atau dua angka yang sama persis, dimana neneknya yaitu Furiko yang berarti seseorang yang mengocok dadu, ayahnya Arashi berarti memiliki 3 dadu dengan angka sama, dan ibunya Tera berarti Tera Zeni. Ini semacam sebuah biaya lah untuk mengikuti judi. Serta jika kalian ingat juga, Zoro pun bukankah melakukan judi di Wano Kuni saat dia bertemu dengan Shimotsuki Yasui? Yang lagi-lagi bukankah itu takdir yang sangat aneh? Oda bisa saja menghubungkan segalanya ke hal-hal yang tidak terlihat, di mana momen judi lain yang menarik dan ada hubungan dengan samurai yang mirip dengan Wano Kuni. Bukankah kalian tahu itu adalah siapa? Tentu saja dia adalah Fujitora dengan kesukaannya terhadap judi dan dadu yang dia lakukan di Dressrosa lalu, yang bahkan dari tampilannya Fujitora ini cukup mirip dengan samurai ala Wano Kuni. Apa jangan-jangan dia juga keturunan dari Wano Kuni yang pergi berlayar 55 tahun yang lalu? Ya, lagi-lagi who knows lah. Dan dimana di sisi lain yang saya temukan juga adalah jika Furiko ini berarti pendulum yang biasa digunakan untuk mendeteksi waktu kan? Nah, ngomong-ngomong waktu, bukankah cukup familiar dengan wanita dari Wano Kuni lain yang tentu saja dia adalah Amatsuki Toki, istri dari Kozuki Oden. Ya, kita tahu Toki ini lahir 900 tahun yang lalu, tapi jika kalian perhatikan dari siluetnya, bukankah Furiko ini sangat mirip sekali dengan Toki juga? Karena jika kita hubungkan dengan pendulum atau arti nama dari Furiko tadi, di mana pendulum sendiri ada hubungan dengan gravitasi, yang lagi-lagi gravitasi ada hubungan dengan Fujitora, yang entahlah untuk ini sejujurnya sangat nyambung kemana-mana. Lalu juga untuk anaknya yaitu Roronoa Arashi yang menikahi Tera, di mana Arashi ini berarti storm atau badai, dan Tera selain berarti bumi, dia juga berarti candi Buddha. Nah, untuk storm sendiri atau badai, bukankah sangat menarik jika kita hubungkan dengan hal-hal di dunia One Piece? Tentu saja contohnya seperti Klandi yang akan mendatangkan storm atau badai, atau juga bahkan dragon yang sering dihubungkan dengan badai juga. Intinya konsep badai atau storm ini selalu menjadi hal yang sangat menentang sang dewa atau Tenryubito di dunia One Piece. Apakah ayah dari Zoro ada hubungan dengan itu semua? Atau jangan-jangan seperti yang kita tahu juga, desa Shimotsuki ada hubungan dengan pasukan revolusioner saat dragon meminta datang, dan mungkinkah itu ada hubungan dengan orang tua Zoro di masa lalunya, entah ayahnya atau ibunya. Serta jika kita ingat tadi di situ ayah Zoro meninggal saat bertarung melawan bajak laut dari perkataan Oda,
Dan kita juga ingat di chapter 49 memiliki judul Storm atau badai, dan kita tahu kan apa yang terjadi di chapter 49 tersebut. Di mana Mihawk muncul untuk pertama kali, dan kira-kira apakah ada hubungan antara Arashi yang berarti badai dan judul chapter 49 yang berarti badai juga yang pas dengan Mihawk yang muncul di chapter tersebut itu? Apakah jangan-jangan dia dulunya seorang bajak laut yang akhirnya tidak sengaja membunuh ayah Zoro, dan bukankah jika seperti itu takdir itu menjadi tidak sengaja yang sesuai dengan impian Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dan mengalahkan Mihawk, yang bukankah lagi-lagi takdir tidak sengaja antara Zoro yang ingin memburu Mihawk dan ternyata Mihawk jugalah orang yang dulu membunuh ayah dari Zoro, yang lagi-lagi bukankah semuanya sangat masuk akal ketika Zoro ingin menjadi pendekar pedang, dia ingin melawan Mihawk, serta alasan lain juga kenapa Zoro ingin menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia yang lagi-lagi berhubungan dengan satu karakter Mihawk ini, dan Zoro yang disebut sebagai pemburu bajak laut yang membunuh ayahnya yang lagi-lagi dihubungkan dengan satu karakter Mihawk. Yang menurut kalian coba bagaimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, dalam rangka highlight utama di akte baru oleh Vegapunk, kami kali ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and the Six Satellite, di mana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk, mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith, sampai York yang ke-6. Atau kalau kalian mau juga gonta-ganti tiap hari pakai apa, ini bisa banget. Cocok kan dengan futuristik ala Vegapunk. Di mana desain spesial ini akan rilis dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition. Buat yang nanya, bang kok limited sih? Jawabannya ya sangat jelas juga dong. Kalian suka malu kan kalau pakai baju terus ketemu orang lain yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, dimana untuk limited ini hanya berjumlah 15 pieces saja. Kalian juga akan mendapatkan stiker eksklusif Luffy ini yang bisa ditempel di laptop, HP, bahkan helm kalian. Juga mendapatkan box poneglyph biar semakin syahdu banget nih untuk satu bundle lengkap ini. Jadi untuk satu paket semuanya, kaos dengan 7 patch Vegapunk, box poneglyph, stiker, bookmark, dan yang lain-lainnya, banding lengkap ini hanya berharga 275.000 saja. Ingat limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat manusia terpintar alias Vegapunk. Untuk pemesanan bisa langsung melalui Tokopedia, klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kan bisa saya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.